Halloween, salah satu perayaan yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya, di mana orang-orang pada excited dandan sampai pakai kostum aneh-aneh buat ngerayainnya. Di luar negeri, ini jadi hari libur festival yang super fun. Jalanan juga penuh sama orang-orang yang pakai kostum, dari yang keren sampai serem banget. Rumah-rumah juga didandanin super niat dengan tema horor pastinya. Anak-anak kecil pada keliling teriakin trick or treats supaya dikasih permen, coklat, dan snack lainnya. Gak cuma di luar negeri, di negara kita pun kalau udah memasuki bulan Oktober, bulannya Halloween, pasti ada deh yang bikin wahana rumah hantu buat adu adrenalin. Tapi kenapa kok orang-orang pada obses sama perayaan arwah ini? Nonton sampai habis ya. Asal mula perayaan Halloween. Diperkirakan sekitar 2000 tahun yang lalu, Halloween itu berasal dari orang-orang Celtic yang hidup di Eropa. Asalnya dikenal sebagai Samhain. Orang-orang Celtic ini bermukim di daerah yang sekarangnya jadi Irlandia, Britania Raya, dan utara Prancis. Setiap tanggal 1 November, orang-orang Celtic ngerayain festival tahun baru mereka yang disebut Festival Samhain. Samhain ini artinya akhir musim panas. Jadi emang festival ini nandain berakhirnya musim panen dan mulainya kedatangan musim dingin. Di mana musim dingin itu musim yang sangat berat buat mereka jalanin dan kadang identik sama kematian. Nah, orang-orang Celtic percaya kalau malam sebelum tahun baru 1 November, tabir atau pembatas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati jadi tipis. Ketika pembatasnya udah tipis, maka orang yang udah meninggal bisa balik dan berinteraksi dengan orang yang masih hidup, menurut kepercayaan mereka. By the way, ada yang langsung kepikiran festival El Dia de los Muertos di Meksiko nggak? Buat yang belum tahu, festival ini tuh festival buat nyambut kembali anggota keluarga mereka yang udah meninggal dengan makan-makan, berpesta, dan lain-lain. Diyakini para keluarga mereka itu juga ikut pesta dan reunian barengan sama yang masih hidup sebelum akhirnya balik ke alam kematian. Kalian bisa nonton film Coco kalau penasaran deh. Di Indonesia sendiri ada juga kayaknya yang mirip sama ini. Di Toraja ada yang dikenal dengan ritual Manene. Manene merupakan suatu tradisi atau ritual di mana orang Toraja tuh bersihin jenazah keluarga mereka yang udah lama meninggal. Habis itu jenazah ini dipakein baju baru sama anggota keluarga dan didandanin. Terus mayat-mayat tersebut akan berjalan buat kembali pulang ke tanah kelahirannya. Agak unik ya. Mungkin ada juga di daerah lain di Indonesia yang seperti ini, kalian bisa komen. Nah, balik ke tradisi Celtic tadi. Sewaktu perayaan Samhain ini, biasanya orang-orang Celtic tuh nyalain api unggun dan nari-nari di sekitar situ buat ngerayain panen mereka. Mereka juga kumpul sambil bakar tanaman dan hewan ternak mereka buat dipersembahin ke dewa mereka. Karena tadi dibahas kalau pembatas dunia orang mati dan hidup menipis, maka dipercaya kerabat mereka yang udah meninggal bakal hadir di perayaan itu. Tapi gak cuman itu, mereka percaya kalau yang balik dari dunia orang mati bukan cuman keluarga mereka. Ada juga beberapa peri dan roh jahat atau energi jahat yang bakalan datang. Makanya mereka menghitamkan wajah mereka dari abu sisa pembakaran api unggun tadi buat ngelindungin mereka dari roh jahat yang berpura-pura menjadi anggota keluarga mereka yang meninggal. Tapi proses ngitemin wajah itu lama-lama berkembang jadi pakai topeng aja biar lebih praktis kali ya. Dalam catatan lain juga disebut kalau selama perayaan itu orang-orang Celtic pakai kostum yang biasanya terdiri dari kepala dan kulit binatang. Nah, orang-orang Celtic nih terus merayakan festival ini sampai akhirnya kedatangan bangsa Romawi. Bangsa Romawi berkuasa di daerah itu tuh hampir selama 400 tahun. Jadi otomatis beberapa kebudayaan mereka saling bercampur dan terasimilasi. Di antaranya itu Feralia. Feralia adalah hari di mana orang-orang Romawi memperingati meninggalnya orang-orang yang mereka sayangin, tanggal 21 Februari. Terus ada lagi hari buat memperingati Pomona, dewi buah dan pohon Romawi, yang simbolnya itu buah apel. Kedua budaya tadi kemudian bercampur sama festival Samhain ini. Habis itu kita lompat jauh ke tanggal 13 Mei tahun 609 di mana Pope Boniface
IV mendirikan Pantheon di Roma buat menghormati para martir Kristiani. Tanggal 13 Mei kemudian dikenal sebagai All Saints Day atau All Hallows Day, yang kemudian pada abad ke-8 All Hallows Day dipindahin jadi tanggal 1 November. Di hari All Saints Day itu orang Kristen Barat ngelakuin penghormatan buat orang-orang suci dan juga berdoa buat jiwa-jiwa yang baru aja meninggal supaya mereka berkesempatan buat masuk ke surga. Kemudian pada abad ke-9 pengaruh kekristenan masuk ke tanah Celtic di mana terjadi lagi penyesuaian budaya. Kalau misalnya kalian baca sejarah pas penyebaran Kristen di Eropa, festival atau tradisi pagan yang sebelumnya dilakuin penduduk sekitar digantiin sama festival yang berkaitan dengan kekristenan. Begitu pula dengan festival Samhain ini. Perayaan All Saints Day disebut juga All Hallows Day jatuh tanggal 1 November kan. Nah, karena Samhain ini biasanya dirayain pada malam 1 November, lama-kelamaan namanya berubah menjadi All Hallows Evening. Sama kayak Christmas Eve yang artinya malam sebelum Natal, All Hallows Eve artinya malam sebelum All Hallows Day. Kata All Hallows Eve lama-lama jadi Halloween. Walaupun namanya berubah, tapi prosesi tradisinya tuh nggak berubah. Well, berubah dikit sih. Orang-orang tetap bakar api unggun, cuman bukan buat dewa bangsa Celtic, tapi buat orang kudus atau suci yang dikenal dalam kepercayaan Kristiani. Akhirnya berkembanglah Halloween di seluruh jajahan bangsa Romawi di sekitar Britania, Irlandia, dan juga sekitarnya. Salah satu bagian penting dalam perayaan Halloween ini adalah trick or treat, di mana kita ke rumah orang-orang sambil teriak trick or treat. Dan akhirnya orang itu ngasih kita permen. Nah, awalnya trick or treat ini berasal dari tradisi saling berbagi kue yang namanya kue jiwa, soul cake, pada saat festival All Souls Day di Inggris. All Souls Day ini apa? Ini tuh hari kedua setelah perayaan All Hallows Day. Jadi All Souls Day ini hari dimana kita menghormati orang-orang yang udah meninggal. Saat hari All Souls Day, biasanya masyarakat yang kurang beruntung akan pergi meminta makanan dari rumah ke rumah. Dan mereka biasanya diberi kue jiwa atau soul cakes dengan imbalan mendoakan anggota keluarga yang meninggal. Kegiatan pemberian kue ini didukung sama gereja pada waktu itu sebagai pengganti tradisi nyediain makanan dan anggur untuk orang meninggal. Bagus juga sih sebenarnya, daripada sediain makanan dan minuman buat arwah, mendingan mungkin ya kasih makanan ke orang yang membutuhkan. Tradisi pemberian kue jiwa tadi lalu berkembang di mana para anak-anak lah yang pergi ke rumah tetangga buat minta minuman, makanan, dan juga uang. Buat tradisi pakai kostum, udah dijelasin di awal kalau orang-orang Celtic pakai kostum binatang buat mengelabui para arwah jahat atau energi jahat supaya nggak ngikutin mereka. Karena pada malam itu dipercaya pembatas antara dunia orang mati dan dunia orang hidup tuh tipis banget. Tradisi ini kemudian dibawa sama para imigran asal Irlandia ke Amerika Serikat pas terjadi peristiwa kelaparan hebat di Irlandia. Peristiwa kelaparan hebat itu bikin gagal panen kentang besar-besaran di Irlandia yang diakibatkan oleh jamur. Orang Irlandia kemudian migrasi besar-besaran ke Amerika dan tentu aja sambil bawa tradisi mereka. Orang Irlandia yang sebagian besar adalah Katolik ngelanjutin tradisi All Hallows Eve, All Saints Day, dan All Souls Day dengan tradisi trick or treat paling awal. Pada masa itulah juga muncul hiasan labu kuning yang diukir kayak kepala manusia yang senyum-senyum horor yang dinamain Jack-o'-lantern. Tahu gak sih Jack-o'-lantern ini berkaitan dengan cerita rakyat Irlandia loh. Stingy Jack, seorang pemabuk dan penipu yang menipu iblis buat ngelarang dia ke neraka. Tapi karena hidupnya juga penuh dosa, dia juga gak bisa masuk surga. Akhirnya setelah kematiannya, Stingy Jack kentayangan di dunia sambil bawa lentera kecil yang terbuat dari lobak yang di dalamnya ada bara merah panas dari neraka buat nerangin jalannya. Makanya orang-orang Irlandia tuh ngukir lobak dengan bentuk wajah dan di dalamnya ditaruh lilin. Tujuannya supaya pas mereka keluar di malam Halloween, mereka bakal terhindar dari roh jahat kayak Stingy Jack. Halloween kemudian semakin dikenal di beberapa daerah di Amerika dan jadi tradisi penting setiap tanggal 31 Oktober. Tapi sayangnya dulu Halloween biasanya terjadi barengan sama aksi vandalisme dari beberapa orang. Ini diduga muncul karena sentimen anti-Katolik yang dulu ada di Amerika. Kan yang tradisi Halloween tadi dibawa sama orang Irlandia yang sebagian besar beragama Katolik. Makanya kaum yang berseberangan dengan mereka tuh ngelakuin vandalisme ini. Nah, di tahun 1912, seorang wanita bernama Elizabeth Krebs yang udah capek banget loh sama aksi vandalisme ini, kepikiran buat bikin pesta buat
anak-anak ABG. Tujuannya supaya anak-anak muda ini tuh nggak ngelakuin lagi aksi vandalisme, tapi teralihkan jadi sibuk party gitu. Tahun berikutnya ternyata aksi vandalisme mereka tuh tetap terjadi. Tapi Elizabeth nggak nyerah. Tahun 1914 dia ngundang seluruh kota buat adain pesta meriah, parade, kontes kostum, dan festival. Ternyata rencana ini berhasil. Banyak orang-orang yang lebih tertarik datang ke festival itu daripada ngelakuin vandalisme di malam Halloween. Kisahnya ini pun nyebar dan kemudian diikuti di berbagai kota di Amerika Serikat. Elizabeth Crabb kemudian disebut-sebut sebagai ibu Halloween modern karena idenya ini. Singkat cerita, Halloween pun gak lagi diasosiasikan dengan agama atau tradisi tertentu dan cuma dianggap sebagai hari libur biasa, di mana orang-orang bersenang-senang dan berpesta. Tradisi Halloween di seluruh dunia. Tadi udah jelasin kalau Halloween tuh kemudian berkembang dan bukan lagi jadi kegiatan keagamaan dan tradisi bagi kelompok tertentu. Halloween juga nyebar ke seluruh dunia berkat film-film yang ngangkat tema Halloween. Festival Halloween berbaur dengan budaya setempat dan menghasilkan perayaan Halloween yang unik. Kira-kira gimana ya perayaan mereka? Yang pertama, Halloween di Irlandia. Sebagai salah satu tempat lahirnya budaya Halloween, orang-orang Irlandia ngelakuin parade Halloween yang meriah dengan bikin patung-patung raksasa di jalanan. Di beberapa kota besar bahkan udah dikenal perayaan Halloween kayak Tour Dublin berhantu yang juga dimeriahkan oleh pertunjukan musik dan atraksi lainnya. Halloween di China. Kalau di China ada sebuah perayaan yang disebut Chengche. Ini mohon maaf pronunciation-nya. Chengche ini perayaan buat ngormatin orang-orang yang udah meninggal. Pas Halloween, masyarakat datengin makam keluarga mereka dengan bawa makanan dan juga bunga. Habis naruh makanan dan bunga itu di makam orang terkasih yang udah berpulang, mereka bakalan nyalain lentera dan nerbangin ke langit. Di beberapa daerah, lentera ini juga dihanyutkan di sungai. Halloween di Hong Kong. Tradisi unik Halloween di berbagai negara selanjutnya bisa kita temuin di Hong Kong. Festival ini sering juga disebut sebagai Yuelan dan biasa diselenggarain pada hari ke-15 bulan ke-7 dalam kalender Tiongkok. Tradisi yang dilakuin pas festival ini tuh ngasih sesaji persembahan berupa buah dan bakar uang kertas. Hal tersebut bertujuan supaya roh-roh tuh bisa nikmatin buah-buahan itu dan juga uang kertasnya, jadi mereka nggak ganggu masyarakat. Selain perayaan tradisional, masyarakat Hong Kong juga ngerayain Halloween secara modern, pakai kostum dan parade kayak umumnya. Halloween di Jepang. Perayaan Halloween tradisional di Jepang dirayain dengan Festival Obon. Pada Festival Obon, penduduk Jepang bakal nyiapin makanan dan manisan buat ngundang para leluhur yang udah berpulang buat kumpul bareng keluarga. Setelah itu, Festival Obon pada Halloween di Jepang ini diakhiri dengan ngehanyutin lentera ke sungai ataupun lautan buat nganter balik para arwah leluhur ke alam baka. Terus ada juga Kawasaki Halloween Parade. Parade ini berlangsung di kawasan Kawasaki, Jepang, di mana masyarakat Jepang yang emang hobi cosplay bakal pakai kostum serem bertema Halloween dan akan jalan ngelilingin kota. Tradisi ini udah berjalan sejak tahun 1996 dan selalu diselenggarain pada akhir bulan Oktober. Orang-orang yang ikut parade ini diwajibkan berdandan dengan berbagai tampilan khas Halloween, terutama karakter yang nyeremin. Halloween di Italia. Tradisi unik Halloween di berbagai negara yang gak kalah menarik itu Ognissanti di Italia. Perayaan ini biasa dimulai pada beberapa hari sebelum tanggal 1 November yang udah ditetapin sebagai hari libur nasional di Italia. Perayaan itu dimulai pas orang-orang mulai ninggalin bunga-bunga segar di makam orang-orang terkasih yang udah meninggal. Sampai ngubah pemakaman negara jadi tampilan warna yang indah. Gak cuman itu, mereka juga bakalan ngasih upeti ke orang yang naruh lilin merah di jendela saat matahari terbenam dan taruh di meja buat nyambut roh-roh yang akan datang. Halloween di Meksiko. Tadi udah dijelasin sedikit di awal kalau di Meksiko tuh ada juga festival kematian. Penduduk Meksiko percaya bahwa gerbang surga bakal terbuka pada tengah malam tanggal 31 Oktober. Pada saat itu jiwa anak-anak akan kembali ke bumi buat dipersatukan kembali dengan keluarga mereka selama 24 jam. Sementara itu jiwa orang dewasa akan turun ke bumi pada 2 November. Kepercayaan inilah yang melahirkan perayaan El Dia de Muertos. Pada perayaan itu, keluarga bakal
kumpul sambil mengingat orang-orang terkasih yang udah meninggal. Mereka akan nyalain lilin, nyusun dekorasi, dan masak makanan favorit keluarga yang udah tiada. Halloween di Jerman. Tradisi unik Halloween di berbagai negara yang terakhir adalah tradisi nyembunyiin pisau yang berlangsung di negara Jerman. Saat Halloween tiba, masyarakat Jerman biasa mendekorasi rumah mereka dan sudut-sudut kota lainnya pakai dekorasi khas Halloween. Gak cuman itu, mereka juga ngelakuin hal unik, yaitu dengan nyembunyiin semua pisau yang ada di rumah. Hal itu karena kepercayaan masyarakat kalau roh-roh jahat gak akan bisa nyakitin mereka kalau pisau disembunyiin. Unik ya? Well, that's all about Halloween. Dari asal mulanya, dan Halloween itu bukan tradisi keagamaan tertentu ya, sampai dengan perayaannya yang di seluruh dunia. I hope your Halloween gets spooky. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Happy Halloween, guys. Tadi udah dijelasin kalau Halloween kemudian berkembang dan lu gatel. Mau apa lagi ya? Di luar negeri ini jadi hari libur. Well, ulang.